Kembali pagi ini saya akan melepaskan satu pengajaran firman Allah yang menjadi lanjutan kemarin. Ini kayaknya seri keempat ya, yang saya sampaikan kepada saudara tentang membangun manusia roh. Tetap dalam ayat yang sama karena belum selesai, besok itu terakhir kita bicara tentang puncaknya adalah makhluk roh itu wajahnya seperti singa. Sekarang masih Raja Wali, kita selesaikan ini, besok puncaknya saudara ya. Kembali kita baca ayatnya Yehezkiel pasal 1 ayat 3 sampai 10. Kembali kita baca firman Allah dengan sabar secara bergantian. Saya baca ayat yang ketiga, ada 4 nanti 10-nya sama-sama ya. Yehezkiel pasal 1 ayat ketiga begini kata firman Allah. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Teruskan ayat yang keempat saudara. Lalu aku melihat sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat, dan awan itu dikelilingi oleh sinar. Di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Ayat 5. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Dan beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. 6 teruskan saudara. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Ayat 7. Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. 8 terus. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. 9. Ya mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Ayat 10 bersama kita baca jemaat Tuhan 2 dan 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Untuk menyambung, langsung menyambung firman Allah pagi ini supaya connect. Lihat kembali ayat yang ketiga dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Berkali-kali, udah 2, 3 kali, 4 kali ini saya katakan bahwa yang mengalami diliputi kekuasaan Tuhan, yang mengalami the glory of God, yang mengalami namanya the power, kekuatan daripada Tuhan, bukan cuma Yehezkiel. Alkitab beberapa kali bahkan sering kali menuliskan, ada banyak orang maksud saya yang mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kekuasaan Tuhan. Bicara diliputi kekuasaan Tuhan, bicara diliputi kekuasaan Tuhan, bicara dia mengalami kuasa yang dahsyat, mengalami mujizat, mengalami pertolongan. Dan intinya begini, semua orang yang dipenuhi kekuasaan Tuhan, ya, semua orang yang mengalami diliputi kemuliaannya, mujizatnya, selalu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Tuhan menuntut sebuah respon dan orang itu meresponinya. Pendeta, kalau orang itu gak meresponinya bagaimana? Ya dia gak bisa mengalami kemuliaan yang lebih lagi. Dia tidak akan bisa dibawa Tuhan lebih dalam, lebih indah dalam dimensi kuasa roh Allah yang luar biasa. Dalam dimensi kemuliaan kuasa Tuhan. Orang lain dia melihat mengalami mujizat yang lebih besar. Dia tidak. Ingat, Alkitab berjanji kepada kita, Tuhan akan bawa kita yang namanya from glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan akan bawa kita strength to strength, kekuatan kepada kekuatan. Tuhan bawa kita dari faith to faith, pengalaman iman kepada pengalaman iman yang jauh lebih dahsyat. Sampai kemenangan kita takjub Tuhan itu luar biasa. Itu janji Tuhan kepada kita saudara ya. Tetapi kita gak mengalami sesuatu yang lebih besar daripada Tuhan. Kenapa? Kita tidak meresponi yang Tuhan minta. Saya kasih contoh,
Bagaimana respon Musa ketika dia melihat kemuliaan Tuhan yang datang bagaikan api. Allah berfirman dalam api, bicara dalam api. Musa menanggalkan kasutnya. Karena Tuhan berkata, Musa, tempat di mana engkau berdiri itu kudus, di mana ada kehadiran Allah, tempat itu berubah jadi kudus. Neraka itu kalau ada Tuhan di situ, neraka saya yakin berubah jadi sorga. Tapi sorga tidak ada pribadi Tuhan di dalam sorga, itu bukan sorga lagi. Hidup kita yang kacau, hidup kita yang berantakan, hidup kita yang kacaunya tak terkatakan, tidak beraturan tak terkatakan. Kacau Pak hidup keluarga saya, kacau Pak kerjaan saya, kacau Pak hidup anak-anak saya. Kalau Anda berdoa minta kepada Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan melawat, kehadiran Tuhan akan merubah keadaan saudara. Dan semua orang yang mengalami perubahan cara hidup, mengalami perubahan dalam kesukarannya, itu semua orang-orang yang ngikutin gitu loh permintaan Tuhan, meresponi apa yang dia mau. Jadi semua orang yang dipenuhi dengan kekuasaan Tuhan itu selalu punya kesamaan, yaitu mereka mau merespon apa yang Tuhan mau. Nah, respon apa? Karena respon setiap orang berbeda-beda. Musa responnya dia tanggalkan kasutnya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos ketika dia melihat sorga, melihat kemuliaan sorga, melihat kemuliaan Yesus dalam Wahyu pasal 1, pasal 2. Dia rambutnya putih metah, ikat pinggang dari emas di dadanya. Bahkan ada suaranya seperti desau air bah dan seterusnya dan seterusnya. Respon Yohanes tersungkur di hadapan Tuhan dan seterusnya. Semua orang respon berbeda-beda. Bagaimana respon kita? Saya makin cinta Tuhan Pak, setuju. Bagaimana respon kita? Saya mau makin percaya pada Tuhan Pak, saya tidak mundur Pak hadapi masalah. Itu respon. Makin mengasihi Tuhan, itu respon. Anda makin bawa banyak jiwa kepada Tuhan, itu bentuk respon setiap orang beda-beda. Tapi Tuhan tuntut sama. Respon kita bagaimana? Kalau memang benar pagi ini ya dan amin, kita sepakat aku ingin mengalami namanya from glory to glory. Responi apa yang Tuhan minta. Nah, di ayat 10-nya Tuhan kasih contoh pada kita lewat makhluk roh yang diperlihatkan kepada Yehezkiel. Yang pertama kemarin kita belajar, ini ayatnya ya. Saya baca saja deh supaya nggak kelewatan loncat. Muka mereka kelihatan begini, makhluk roh, makhluk sorgawi. Gambaran pribadi Tuhan dengan sifatnya, dengan karakternya. Itu mesti terimpartasi ada pada kita. Karakter apa saja, respon sifat apa yang ada pada kita. Yang pertama, keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Kita udah belajar kemarin yang pertama, respon kita yang pertama dari 4 wajah itu saya acak. Dari mulai yang pertama, wajah lembu bicara sacrifice, pengorbanan. Udah selesai, saya gak akan ulang sedikit pun. Yang kedua kita sudah belajar kemarin, muka manusia, wajah orang, wajah manusia. Bicara tentang relationship, membangun hubungan, koneksi dengan yang lain, membangun kerukunan. Kemarin terakhir saya katakan, kalau Anda bisa membangun hubungan dengan saudara seiman, dengan keluarga, Anda owner perusahaan, pemilik toko, dagang, pabrik, bisa membangun koneksi dengan anak buah karyawan saudara. Ada kerukunan, Anda bisa berbagi hidupmu, visimu sama mereka. Itu kerukunan, itu tempat usaha saudara kayak wadah, keluarga kita kayak wadah menampung berkat. Bukan cuman minyak urapan kuasa diberi, tapi Mazmur 133 dikatakan, embun dari gunung Hermon diperintahkan turun ke gunung Sion. Itu berkat yang mustahil. Itu satu berkat yang gak mungkin kita bisa dapat para sion-sionnya Tuhan. Jaraknya terlalu jauh, 80 km bahkan diperkirakan sampai 120 km. Itu perjalanan kalau naik mobil, jalan biasa. Hampir 2 jam, 2 jam setengah itu saudara ya. Mana bisa embun jarak begitu jauh turun. Ini bicara berkat yang mustahil. Nggak bisa rasanya kita dapat. Tapi kita dapatkan sampai kagum. Kenapa? Karena Anda membangun relationship. Anda membangun koneksitas dengan orang lain. Bisa rukun. Anda mengejar kerukunan. Mengejar unity. Bukan mengejar pertengkaran. Nggak memperbesar masalah gitu loh.
Karakter ini mesti ada pada anak Tuhan. Kalau ribut cepat sudahi, cepat selesai. Saling memaafkan. Malu dong apa kata dunia. Kita orang Kristen anak Tuhan. Ada Kristus dalam hidup kita. Nah karakter model begini loh. Karakter wajah manusia. Yesus itu anak manusia. Dia gak pernah membalas. Orang nyakiti dia, ampuni Bapa mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dimaki-maki, tetap lepaskan pengampunan. Itu karakter manusia, wajah manusia. Mesti ada, mau ditolong Tuhan. Mesti punya karakter yang kedua, rendah hati, menghamba. Sekarang yang ketiga, besok puncaknya singa ya. Doakan supaya Tuhan singkapkan rahasia firman buat setiap kita. Wajah yang ketiga yang muncul makhluk roh ini adalah wajah Raja Wali. Di dalam Alkitab, saya mau terangkan sedikit. Binatang Raja Wali dituliskan Alkitab itu hampir 38 kali, 34 sampai 38 lah, 38an dituliskan. Ya. Lebih banyak dibandingkan nama hewan burung yang lain. Misalnya lebih banyak dari nama burung merpati. Ya, lebih banyak dari burung tekukur yang suka dipakai pengorbanan darahnya untuk pengampunan dosa, lebih banyak. Lebih banyak dari burung gagak yang pernah pelihara Elia. 1-2 kali dituliskan. Burung Raja Wali, bayangkan 38 kali dituliskan nama binatang ini. Raja Wali. Lebih banyak daripada dituliskan nama binatang burung pipit. Kita lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit dipelihara, apalagi kita. Lebih banyak, 38 kali. Dan ternyata memang kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai warga negara kerajaan sorga, Tuhan identikkan sebutan kita sebagai Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Tuhan ingin ternyata kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan punya karakter Raja Wali. Israel ketika menggembara 40 tahun di padang gurun, itu Bapak di sorga dikatakan melayang-layang di antara mereka bagaikan induk Raja Wali yang mengawasi Israel umatnya, anak-anaknya, anak sulungnya dikatakan. Kalau Bapak Allah kita menggambarkan diri sebagai induk Raja Wali, siapa kita dong anak-anaknya? Kita anak-anak Raja Wali. Jadi sorga itu mengidentikan kita sebagai Raja Wali. Orang Kristen itu Raja Wali loh saudara ya. Nah Raja Wali itu bicara apa? Dia punya kemampuan terbang tinggi. Kita itu punya kemampuan anak Tuhan. Mau hadapi masalah, mau hadapi tekanan hidup, hadapi kesulitan. Bukan stres, bukan depresi. Tapi apa? Terbang tinggi seperti Raja Wali. Raja Wali kalau terbang sekali tebak kembangkan sayapnya. Wow, 2 meter sayapnya lebarnya. Tingginya Raja Wali bisa 90 cm. Hampir 1 meter loh tingginya. Gede burung ini. Sekali terbang kepakkan sayapnya. Itu dia melayang terbangnya. Bisa berputar-putar begitu lama berapa kilo. Sekali kepak sayap dia bisa putar. Karena pakai kekuatan angin. Angin bicara masalah, walaupun angin juga bicara Roh Kudus, mengangkat kehidupan kita. Tapi ini juga bicara masalah loh. Gak takut badai angin, gak takut masalah. Malah terbang tinggi. Justru masalah, badai kesulitan membuat Raja Wali semakin terbang tinggi. Memanfaatkan kekuatan angin, memanfaatkan persoalan yang datang. Semakin kuat masalah, semakin Raja Wali punya kemampuan terbang tinggi. Angin, kesulitan, latihan buat Raja Wali. Ujian buat Raja Wali. Bahwa dia memang bisa melayang terbang tinggi. Makanya gak heran kemampuan Raja Wali secara fisik itu melebihi hewan burung yang lain. Makanya suka disebut sebagai the king of bird, rajanya burung. Suka disebut sebagai hewan penguasa langit Raja Wali. Rajanya binatang burung ini Raja Wali, terbangnya tinggi. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat yang sering kita baca tentang Raja Wali. Ya, Ulangan 32 di ayatnya yang ke-11. Mari jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya kita sama-sama baca ayat ini ya. Juga teman-teman hamba Tuhan, mari dukung sama-sama baca ayat ini. Ulangan 32 ayat yang ke-11. 1, 2, dan 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Raja Wali ini binatang yang menarik ya, binatang yang satu ini, the king of bird ini menarik.
Lihat cara induk Raja Wali mengajar, mentraining anak-anaknya. Raja Wali saya katakan di poin yang tadi itu, dia punya kemampuan terbang tinggi. Jadi yang namanya binatang Raja Wali itu memang kemampuan dirinya, jati dirinya dia itu adalah terbang tinggi. Itu baru Raja Wali. Kalau nggak bisa terbang tinggi ya bukan Raja Wali dong. Dia lebih tinggi dari semua burung yang ada. Nggak bisa, karena di matanya ada selaput kan dia. Kayak ada penutup, dia bisa terbang tinggi. Kena angin nggak apa-apa, burung lain nggak bisa. Kehabisan oksigen, burung lain akan jatuh dengan sendirinya. Cuman Raja Wali yang bisa terbang tinggi, pakai kekuatan angin. Binatang lain nggak bisa mencapai, makin tinggi makin jatuh. Cuman Raja Wali loh yang bisa terbang tinggi. Nah persoalannya untuk kita anak Tuhan bisa terbang tinggi seperti Raja Wali, mengatasi badai, mengatasi angin pencobaan. Itu butuh satu perkara, butuh di training. Harus ada yang ngelatih. Lihat gambar ini. Hidup Raja Wali, ini penting ya statement ini yang saya tulis, gambar ini penting. Hidup Raja Wali itu selalu bicara tentang training, seperti hidupnya kita. Karena hidupnya Raja Wali, itu hidupnya kita. Identitas kita Raja Wali, karakter kita Raja Wali. Makhluk sorgawi kasih ajar, kasih penglihatan pada Yehezkiel. Kita harus punya karakter respon kayak Raja Wali. Hadapi masalah jadilah Raja Wali gitu loh kira-kira. Nah hidup Raja Wali itu selalu bicara tentang training. Raja Wali atau dia ini kalau nggak diajar oleh induknya, ya sama ibunya sama bapaknya nggak diajar terbang. Bagaimana caranya terbang? Bagaimana caranya berburu? Dia nggak bisa terbang, nggak bisa berburu. Lihat gambar. Dari mulai telur Raja Wali sampai menetas jadi anak yang kecil, masih kayak kapas bulunya. Sampai sudah mulai punya sayap anak Raja Wali. Itu dia nggak bisa dengan sendirinya bisa terbang. Nggak ada ceritanya gitu loh. Burung Raja Wali menetas jadi Raja Wali, mulai dewasa jadi besar Raja Wali. Tahu-tahu dia bisa terbang, nggak bisa terbang. Walaupun ada istilah peribahasa mengatakan, ikan tidak usah diajari untuk berenang. Dia bisa berenang dengan sendiri karena hidupnya di air kan. Jadi yang namanya ikan tidak usah diajari berenang, pasti dia bisa berenang. Ada peribahasa berkata burung gak usah diajari terbang, dia pasti bisa terbang dengan sendirinya karena burung punya sayap. Itu berlaku untuk burung semua yang lain. Setahu saya begitu. Tapi tidak untuk Raja Wali. Cuman satu-satunya hanya Raja Wali. Kalau nggak ada yang training. Ada istilah training discipleship. Dimuridkan, dilatih dengan disiplin. Raja Wali kalau nggak ada yang latih. Kalau induknya nggak ngelatih terbang. Dia nggak bisa terbang. Aneh ya. Cuman satu-satunya yaitu dia Raja Wali. Menetas, jadi anak, jadi besar. Kalau induknya nggak ngajari terbang, nggak di training sama bapaknya atau ibunya, nggak dilatih sama bapak ibunya, Raja Wali dia akan kehilangan potensinya, dia akan kehilangan kemampuannya, dia akan kehilangan jati dirinya yang besar. Dia nggak bisa terbang, nggak bisa berburu mangsa. Itu Raja Wali, binatang yang paling aneh ini. Makanya menggambarkan hidup kita kan. Hidup Raja Wali selalu bicara training. Harus punya mentor, harus punya pelatih yang latih dia. Kalau nggak ada yang latih dia, hilang potensinya, nggak bisa terbang. Hilang kemaksimalan yang ada dalam dirinya, nggak bisa terbang. Saya punya seorang teman, hobi pelihara binatang. Satu kali hobi berburu juga maksud saya. Satu kali dia berburu di hutan, sampai ke gunung-gunung dia kalau berburu berhari-hari. Pendeta tapi berburu, aneh juga saudara ya. Satu kali dia nemu anak Raja Wali. Saya anak Raja Wali seperti apa saya nggak ngerti ya, karena saya nggak terbiasa dengan memelihara binatang seperti itu. Dia pecinta binatang, jadi dia ngerti. Ketika nemu anakan burung dia langsung tahu ini anak Raja Wali. Masih kecil, masih umur nggak sampai berapa minggu, beberapa hari. Umurnya masih kecil Raja Wali ini, berapa hari, ya. Masih belum ada bulunya, masih jarang-jarang bulu, masih kecil. Dia tahu ini Raja Wali. Dia bawa ke rumah, rupanya jatuh dari sarangnya dari ketinggian. Tapi masih hidup, mungkin ada apa-apa patah atau bagaimana saya nggak ngerti. Dirawat sama dia.
Cara dikasih makan dibuka mulutnya, pakai pipet dikasih minum. Sampai Raja Wali besar. Nah, Raja Wali ini makannya bukan daging. Makanannya itu cat food, makanannya kucing. Karena dia jadi satu sama kucing. Nanti ketika besar jadi satu sama kucing dia. Sama anjing, rukun gitu ya. Ya konon katanya gak bisa rukun, tapi kenyataannya rukun kata teman saya. Makanannya kucing, makanannya anjing bisa makan. Dia nggak makan daging kayak Raja Wali yang liar terbang di alam. Makanannya makanan kucing. Dan Raja Wali ini jalannya jalan kayak kucing. Kenapa? Gurunya dia kucing. Kayaknya begitu menurut saya. Yang training dia kucing. Makanya jalannya nggak bisa. Dia punya kuku itu kan panjang kakinya. Makanya jalannya susah kayak orang mabok. Bisa terbang Pak Pendeta? Tidak bisa terbang. Makanya saya mau cerita, satu-satunya burung yang paling langka dan luar biasa. Beda dengan burung yang lain. Burung tidak usah diajari terbang, dia pasti bisa terbang. Itu betul, tapi tidak untuk seekor Raja Wali. Kalau nggak ada yang melatih dia terbang, induknya, bapaknya, mamanya nggak latih dia hilang hidup potensi hidupnya. Kemaksimalannya hilang, dia nggak bisa terbang. Dia cuma jalan kayak orang mabuk, kayak ayam, kayak kucing dia jalannya. Kasihan hilang potensi, itu Raja Wali. Sama dengan hidup kita. Jadi kalau kita lagi dilatih sama bapak kita, pelatih kita itu adalah Tuhan. Pelatih kita itu Roh Kudus, dia melatih hidup kita. Raja Wali itu kalau kita mundur tadi ayat tadi, saya baca ulang tadi ayat Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Lalu dibilang melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya dan menampung seekor. Cara induk Raja Wali ngelatih anaknya, mendukung di atas kepaknya. Jadi cara Raja Wali mendidik anaknya, mentraining itu apa? Sarangnya dibongkar, sengaja digoyang bangkitkan sarangnya, didorong anaknya jatuh. Kapan? Ketika anaknya kira-kira berusia 3-4 bulan, 8 sampai 12 minggu. Masih mulai bertumbuh tuh. Ya, bulunya udah mulai lengkap. Umur 3-4 bulan, bayangin 8 sampai 12 minggu sudah dilatih itu yang namanya Raja Wali. Untuk apa? Latihan terbang. Sengaja sakarnya dibongkar. Pasti ya. Ini dugaan saya. Ketika anak Raja Wali didorong jatuh. Raja Wali itu sarangnya di bukit-bukit yang tinggi, di tempat-tempat yang tinggi itu Raja Wali. Terbangnya tinggi dan sarangnya Alkitab katakan di tempat yang tinggi. Anda bayangkan ketika anak Raja Wali didorong sama induknya jatuh dari tempat tinggi. Dia pasti mengapa-ngapakan sayapnya, tetap meluncur jatuh. Pasti waktu jatuh ke bawah itu, teriak, mama jahat, papa jahat, kira-kira begitu. Kadang kayak kita begitu kan, ketika sorga Tuhan kita melatih kita. Sorga kita training sama kita. Kita berkata, kok Tuhan gak sayang lagi? Kok Tuhan gak cinta lagi? Kok gak kayak dulu? Lihat induk Raja Wali itu gambaran Tuhan loh. Gak dibiarkan anaknya yang setelah menetas itu cuma di dalam kandang, di dalam sarangnya terus. Sarangnya kayak spring bed. Ya, sarangnya Raja Wali itu ranting-ranting. Lalu di atasnya daun. Belum lagi ada bulunya Raja Wali. Empuk itu. Dia dibiarkan nyaman di sarang kayak spring bed itu, mentul-mentul empuk. Dikasih makan. Anak Raja Wali itu kan seneng ya, buka mulut. Ya bunyi mungkin, makan, dikasih makan. Kenyang, tidur. Dia teriak-teriak lagi, cicit, kasih makan. Itu mungkin sampai 2 bulan, 3 bulan. Ya, 2 bulanan dikasih makan terus. Tapi dia gak biarkan hidupnya. Ya namanya Raja Wali, namanya anak-anak, namanya Kristen secara bayi pun seperti itu kan, masih anak-anak. Senangnya berdoa, dapat mujizat berkat. Tapi ada saatnya Tuhan gak biarkan kita terus dijuju, orang Jawa kata terus dikasih. Baru dikasih jawaban. Ada waktunya dia latih kita. Sengaja seperti didorong kita. Seperti Tuhan kok lepas dari kita, jatuh kita ke bawah. Hadapi masalah, ngeri kita hadapi kesulitan. Sama anak Raja Wali, tapi lihat. Sebelum anak Raja Wali menyentuh tanah, sebelum kena batu cadas, batu karang yang tajam, induk Raja Wali menukik, diangkat, didukung dengan kepak sayapnya. Jadi jangan khawatir, Tuhan itu selalu mendukung kita. Kita saja berpikir salah, Tuhan tidak dukung saya, Tuhan gak support. Dia support. Raja Wali beda, caranya gak pakai cakar, gak pakai paruhnya. Dia pakai sayap didukung itu anaknya. Coba Anda lihat gambar itu.
Pakai sayap dia. Tuhan itu dukung kita. Siapa bilang Tuhan ada dukung kita? Sekalipun ada masalah. Oh, Yesus Tuhan kita tetap mendukung kehidupan kita. Tetap diangkat kita. Dan itu memang cara melatih. Jadi kalau ada di antara saudara sedang mengalami penurunan, jangan berkata, kok Tuhan gak mengasihi. Tuhan tetap mengasihi kita. Cuman bentuk kasihnya sudah berubah. Sekarang proses pertumbuhan. Jadi kalau Anda sedang banyak mengalami masalah, itu tanda Anda sedang bertumbuh. Anda sedang di-training sama Tuhan. Anda sedang dilatih sama Tuhan untuk menggunakan kepak kedua sayapmu. Kedua sayap bicara firman dan roh Allah. Aktivasikan Roh Kudus dalam diri kita. Aktifkan, lakukan firman yang pernah kita mengerti, percayai itu. Lakukan, kepakkan. Awalnya jatuh terus, tapi pasti didukung. Oh, tidak usah khawatir, pasti diangkat lagi. Dijatuhkan lagi, diangkat lagi. Sampai kita bisa terbang sendiri dengan kedua sayap kita. Itu, jadi dia gak berubah kasihnya. Kalau toh digoyang bangkitkan sarangnya, tidak nyaman lagi. Seperti pada waktu kita masih bayi rohani. Awal-awal cinta mula-mula. Awal mula kita jadi Kristen. Kita baru kayak bayi yang papa kita datang dikasih makan. Popok dilepas. Atau kita dikasih apa. Baru ada jawaban kayak bayi. Tapi masa iya kalau sudah 10 tahun jadi anak Tuhan masih ngompol. Nggak mungkin kan saudara ya. Pasti sudah ngerti dilatih sampai bisa. Apakah pada waktu anak kecil, maaf kata-kata saya ya, disuruh misalnya buang air besar, suruh membersihkan sendiri. Anak kecil bilang, mama jahat, kelihatannya begitu. Tapi sengaja dilatih supaya kamu bisa mandiri. Supaya kamu bisa dilatih. Dilatih itu enggak enak. Hari ini jangan berkeluh kesah. Jangan ngomel. Kadang Tuhan izinkan proses yang enggak nyaman sama kita. Proses kita beda-beda. Proses Tuhan untuk saya beda. Ya, proses Tuhan kepada saudara juga lain beda. Tapi tujuannya sama. Dia nggak berubah kasihnya. Bentuk kasihnya sekarang beda. Dia mau latih mendewasakan saudara untuk menggunakan Roh Kudus dan firman Allah. Dua kepak sayap itu supaya kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Lewat masalah, angin pencobaan, terbang lebih tinggi lagi. Makanya bagaimana caranya kita supaya bisa terbang lebih tinggi? Caranya adalah menanti-nantikan Tuhan. Lihat ayat ini. Yesaya 40 ayat 31. Saya baca dengan cepat ini ayat. Perhatikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan. Apa hasilnya? Mendapat kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, luar biasa. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hadapi masalah, hadapi kesulitan, nggak lelah, nggak capek, nggak lesu. Kok bisa? Ada rahasia Raja Wali, karakter Raja Wali. Ketika hadapi kesulitan, nantikan Tuhan, tunggu Tuhan, cari Tuhan. Alkitab katakan kita dibaharui, dapat kekuatan baru. Bukan tambah lemah, tambah kuat. Dikatakan berlari, nggak jadi lemah, berjalan nggak menjadi lesu, tetap kuat. Seperti Raja Wali loh. Beda dengan burung yang lain. Burung lain kalau terbang dia kecapean. Dikepak-kepakin. Raja Wali sekali kepak. Dia melayang. Dia bukan cuma terbang. Sekali kepak. Kibarkan sayapnya. Dia melayang. Saudara Raja Wali itu. Makin kena angin. Makin terbang tinggi dia. Itu Raja Wali. Makanya gak capek. Sekali kepak. Dia muter-muter. Raja Wali. Bagaimana caranya? Mesti menantikan Tuhan. Cari Tuhan. Tunggu Tuhan. Makanya ini karakter yang mesti kita punya saudara ya. Kalau kita hadapi masalah, kita tahu jalan keluarnya bukan datang pada dunia atau pada yang lain. Cari Tuhan. Itu karakter Raja Wali. Anda nangkap ya. Yang ketiga, sifat karakter Raja Wali menjadi respon kita. Hadapi masalah bukan nangis loh ya. Nangis dalam arti putus asa. Nangis boleh. Karena kita merasa ada pertolongan Tuhan. Ada hadirat Tuhan boleh. Tapi bukan nangis cengeng. Kok Tuhan gak sayang? Enggak. Kasihnya bentuknya berubah sekarang. Tetap mengasihi. Makanya respon kita adalah bagaimana? Menanti-nantikan Tuhan. Respon kita. Cari Tuhan. Orang lain mundur. Aku tetap cinta Tuhan. Itu respon tuh. Makin menantikan Tuhan. Ketika menantikan Tuhan. Anda dapat kekuatan baru loh. Saudara, Raja Wali itu umurnya panjang. Saya pernah baca satu literatur
Raja Wali ada yang normalnya Raja Wali minimal itu umurnya 70 tahun. Ada yang umur Raja Wali panjang. Itu literatur yang mengatakan sampai 120 tahun. Anda bisa cek itu. 70 tahun sampai 120 tahun. Kayak umur manusia ya. Panjang banget. Saya tidak tahu apakah ada binatang hewan yang umurnya sepanjang Raja Wali ya. Saya nggak ngerti ya. Tapi saya pernah baca Raja Wali bisa mencapai umur panjang 70 tahun sampai 120 tahun. Bagaimana caranya bisa panjang seperti itu? Dia cuma diam saja di sarangnya, tidak kemana-mana. Ada satu fase ketika Raja Wali umur 40 tahun. Dengarkan saya, ketika Raja Wali memasuki fase hidup umur 40 tahun. Apa yang terjadi? Tubuhnya jadi lemah. Dia terbangnya kepaknya nggak kayak waktu muda. Kenapa? Sayapnya tambah banyak, berat kepaknya. Terbangnya nggak kayak gitu, bisa muter gitu. Paruhnya yang tajam, yang panjang, itu bengkok. Nggak bisa makan mangsa. 40 tahun Pak. Cakarnya yang lentur, yang tajam, yang fleksibel itu. Cakarnya udah nggak bisa cengkeram, nggak kuat cengkeram mangsa. Dia tajam kan indera matanya ini. Dia bisa tangkap mangsa dengan cakarnya. Ikan di laut dia tangkap karena pancing pun kalah gitu. Tapi ketika fase 40 tahun cakarnya jadi lemah. Bengkok cakarnya. Nggak kuat lagi. Paruhnya nggak bisa makan mangsa. Sayapnya udah berat, lemah. Dia mesti ambil keputusan besar. Nggak usah kemana-mana. Disconnect sama semuanya. Ngapain dia? Dia cuma diam di sarangnya. Berapa lama pendeta? Itu bisa 6 bulan. Bahkan saya pernah baca, benar apa tidak ya, sampai 1 tahun. 150 hari lebih, bahkan sampai 300 hari lebih. Cuma diam di situ, gak ngapa-ngapain. Bulunya rontok satu-satu. Paruhnya yang bengkok copot jadi paruh yang baru. Jadi saat berdiam diri menanti-nantikan tadi, betul-betul dibaharui. Paruhnya jadi baru. Itu bulu yang rontok jadi bulu yang baru. Ringan terbangnya. Dia dapat kekuatan baru. Nah sekarang menghadapi masalah nggak lesu lagi. Hadapi angin badai nggak capek lagi. Bagaimana caranya? Nah kemana-mana dia. Cuman di sarangnya menanti-nantikan kekuatan baru. Gambaran kita ini, karakter ini mesti punya loh. Sampai panjang umur. Saya yakin ya. Kalau makhluk sorgawi tuliskan ini. Ya itu harus jadi respon kita. Anda bukan cuma dapat kekuatan baru, bahkan plus sehat, panjang umur dikasih Tuhan. Suka menanti-nantikan Tuhan. Gambaran Raja Wali itu sesuatu yang luar biasa. Raja Wali coba ayat yang terakhir. Saya kasih sama saudara. Seperti Raja Wali ya karakter kita. Ayub 39, 30, 31 terakhir buat kita ya. Atas perintah muka Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarang di tempat yang tinggi. Jadi jelas ya kitab Ayub mengungkapkan selalu sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu. Di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Raja Wali selalu terbangnya tinggi, bahkan sarangnya di tempat yang tinggi. Berulang-ulang saya katakan, dia itu terbangnya tinggi loh, melebihi semua. Dan ternyata kenapa sih dia bikin sarang di tempat yang tinggi? Karena Raja Wali punya musuh, bukan ular musuhnya. Musuhnya Raja Wali itu burung gagak, suka mencuri mangsanya makanannya Raja Wali. Dan satu-satunya binatang burung yang berani mematok lehernya Raja Wali ya gagak ini. Anda lihat gambar. Anda pernah nonton film Animal Planet? Ya seperti itu gambar ini. Gagak yang berani ganggu. Anehnya Raja Wali ketika diganggu sama gagak saudara, dia nggak marah. Dia nggak ladeni, lu ngajak bertengkar, ayo gelut sama saya. Enggak. Meskipun gagak ganggu dia nggak bikin perlawanan. Meskipun gagak niatan jahat, dia nggak bikin perlawanan sama burung gagak. Tak ladenin kamu, yang enggak. Apa yang dibuat Raja Wali Anda tahu? Kalau Anda nonton film dokumenter tentang Animal Planet, binatang Raja Wali ini, dia terbang saja tinggi. Terbang makin tinggi. Tahu-tahu burung gagak jatuh sendiri. Kenapa? Burung gagak tidak mampu punya kemampuan terbang tinggi. Jadi kalau kita nggak punya kemampuan terbang tinggi sebagai anak Tuhan, lesu, lelah, ya kemampuan kita terbangnya kayak burung gagak. Dan anehnya burung Raja Wali nggak ladenin ngamuk, bertengkar enggak. Jatuh sendiri, terbang tinggi. Ini contoh penting. Kalau ada punya masalah, nanti-nantikan Tuhan. Terbang tinggi dalam hadirat Tuhan. Cari Tuhan. Saat Anda mencari Tuhan,
masalah Anda itu jatuh satu persatu. Tantanganmu jatuh satu persatu. Tuhan kasih kemenangan sama saudara. Kadang saat kita hadapi masalah ya, kadang kita merasa sendiri. Gagak-gagak ini datang, lu kasihan lah sendirian. Gak ada yang modalin kamu kerjaan, gak ada yang support kamu. Kamu gak mungkin bisa sukses. Ada macam-macam suara gagak, wakak macam-macam. Apa yang Anda buat ketika orang mulai fitnah saudara si burung gagak ini? Terbang saja tinggi cari Tuhan. Datang dalam hadirat Tuhan. Nantikan pertolongan Tuhan dalam hadiratnya. Apa yang Anda dapatkan? Kekuatan baru. Anda gak lesu. Nanti masalahmu kayak burung gagak. Dia jatuh sendiri. Gak dapat oksigen. Gak mampu dia. Gagak itu gak mampu terbang tinggi. Kita Raja Wali. Makin dekat sama Tuhan. Makin cari Tuhan. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu berada di tempat yang tinggi kalau Anda tahu. Dan itu kekuatan kita, itu kemenangan kita. Rahasia ketiga, karakter Raja Wali itu membuat kita berkemenangan dalam Tuhan. Nantikan Tuhan, cari Tuhan. Ada masalah, terbang tinggi dalam hadirat Tuhan. Saya percaya dengan pencarian kita akan hadirat Allah setiap pagi. Anda bukan kalah, Anda menang. Anda pasti ngalami namanya from glory to glory dalam hidup kita.